Halo, kembali bersama saya Andi Setiadi di serinya Belajar Excel. Untuk video kali ini saya akan membahas sebuah pertanyaan dari teman-teman ya. Untuk pertanyaannya seperti ini, yaitu bagaimana membuat sebuah POM yang otomatis menutup jika lama tidak digunakan. Jadi POM-nya akan menutup sendiri ya, jika tidak ada interaksi dari si pengguna atau user. Oke, kita akan jawab pertanyaan ini bagaimana membuat sebuah POM yang otomatis menutup ya. Oke, sebelum saya lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe sebagai dukungan untuk channel ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke PB Editornya. Bagi teman-teman yang belum ada menu developer, silahkan aktifkan di File Option. Kalaupun tidak ada, bisa menggunakan short keyboard Alt Tab 11 ya. Jadi di sini bisa melalui developer seperti ini, atau juga bisa short keyboard Alt Tab 11. Buka dulu PB Editornya seperti ini. Nah, di sini saya akan membuat dulu POM ya. Untuk menjawab simulasi tadi, saya akan buat dulu POM-nya. Misalkan saya buat insert user POM, seperti ini ya. Saya akan buat besar, misalkan seperti ini saja. Lalu saya ganti warnanya ya, biar terlihat putih. Warnanya misalkan saya buat saja di sini dengan 0. Lalu hapus deh, hapus semua. 00 misalkan F2 32 2F misalkan. Gini ya. Ini untuk warnanya. Biar tidak terlalu polos, saya akan tambahkan sedikit background ya. Saya akan tambahkan dari file kemarin. Saya akan import file dari Andi UI. Oke, kemudian saya akan tambahkan animasi ya dengan label. Labelnya saya simpan di sini. Saya ganti warna hijau biar kelihatan ya. Berarti warna hijau. Nah, ini saya akan simpan di sini untuk animasinya. Lalu saya akan ganti ini menjadi animasi dengan script ya. Saya akan tambahkan di user form initialis. Oke. Saya akan gunakan animasi polygon. Andi UI titik polygon BG. Spasi kirinya misalkan 40, lalu atasnya misalkan 50, detiknya misalkan 2 saja. Labelnya dari label 1 ya. Nah, ini. Kalau jalankan dia akan, oh ini error ya. Andi UI polygon, kenapa ini error? Oh, ini koma ya harusnya. Oke, itu ya untuk animasinya. Jalankan dulu. Nah, ini sudah muncul animasinya. Tapi ini terlalu ke samping ya, harusnya rada ke tengah. Berarti di sini saya tambahkan dengan 40 tapi misalkan di angka 60. Nah, sudah mulai ke tengah ya. Berarti 70 nih. 70 berarti. 70. Oke. Gini ya. Cukup. Nah, ini untuk animasinya cukup. Eh, kalau terlalu cepat untuk animasinya saya perlambat dulu deh. Jangan 2, tapi misalkan 6. Biar terlalu cepat ya animasinya. Coba nyalakan lagi. Ini agak lambat ya. Ini agak lambat. Nah, ini untuk POM-nya seperti ini. Jadi nanti saya akan buat POM ini menutup sendiri jika lama tidak digunakan. Misalkan untuk lebih detail lagi, saya tambahkan lagi di sini misalkan untuk POM input ya. Misalkan textbox dan label. Oke, saya tambahkan dulu di sini dengan label misalkan dan textbox. Di sini misalkan buat saja di sini dengan input. Anggap saja ini POM input ya. Saya buat warna putih biar kelihatan. Ini ya, POM input. Saya buat banyak. Kayak gini ya. Sip, cukup. Jadi nanti input di sini saya akan perbesar. Oke, jalan lagi. Cukup ya. Jadi saya akan buat, anggap saja ini POM input yang nanti akan menutup sendiri jika lama tidak digunakan. Nah, untuk membuat sebuah POM input seperti itu, kita perlu API window dengan nama fungsi get last input info ya. Kita gunakan API viewer, API viewer 2004. Saya akan cari functionnya get last input info. Buka dulu API-nya ya. Oke, namanya adalah get last input info. Nah, ini API yang kita gunakan. Kita copy, kita simpan di modul ya. Insert modul. Simpan di sini. Nah, ini merah karena saya gunakan Office 64 bit. Kalau teman-teman pengguna 32 bit itu bisa langsung digunakan ya, karena sudah menggunakan 32 bit seperti ini. Kalau 64 kita perlu menggunakan pointer shape di sini ya. Kita gunakan PTR shape atau pointer shape seperti ini. Jadi ini untuk 64, kalau 32 dihapus ini ya. Oke, saya gunakan get last input info dari user 32DLL. Di sini ada parameter yang perlu kita isi ya, yaitu PLI atau last input info dengan tipe data last input info. Oke, kita akan copy ini, kita cari tahu ya, seperti apa penggunaan dari last input info ini. Kita buka di browser, simpan di sini, kita cek. Nah, ini ya. Get last input info function. Di sini berfungsi sebagai retrieve the time of last input event. Jadi berfungsi sebagai untuk mendapatkan waktu dari last input info ya, dari
pergerakan terakhir oleh pengguna. Itu ya, jadi fungsinya seperti itu. Sintaknya seperti ini, ada get last input info dengan parameter PLI ya, last input info dengan tipe data last input info. Nah, ini tipe datanya ya. Kita buka dulu. Tipe data dari last input info structure. Sintaknya seperti ini, ada tipe ya, tipe last input info. Di sini ada CB size dan DW time. Oke, kita copy ini ya. Kita copy ini, simpan di BBA-nya. Oke, simpan di sini ya, di bawah. Ini kita ganti dengan tipe BBA ya, berarti private type. Kemudian di sini saya ganti tagnya dihapus, last input info ini dihapus. Nah, di sini ada CB size, kita gunakan saja tipe data long ya. Tadi kan integer, saya gunakan long. Di sini di word dw time saya gunakan saja long juga. Jadi dw time as long juga ya. Ini kita ganti dengan n type. Oke, itu untuk tipenya ya. Tipe data dari last input info. Oke, kita lagi sini. Nah, di sini itu ada catatan ya. This function is useful for input idle detection si get tick count. Berarti kita perlu lagi yaitu fungsi dari get tick count ya. Nah, ini get tick count untuk mendapatkan millisecond dari itu ya, retrieve ketika si POM-nya tidak digunakan. Jadi kita perlu lagi function get tick count. Kita coba cari get tick count. Nah, ini ya, kita gunakan ini. Kita copy dan simpan di modul di sini ya, di atas. Oke, declare function ini kita perlu lagi tambahkan pointer shape ya, karena menggunakan 64 bit. Kalau teman-teman menggunakan 32 tidak perlu ya. Oke, itu untuk getTicon di sini tidak ada parameter ya, jadi tidak perlu lagi ada tambahan apapun karena ini tidak ada parameter apapun. Hanya menggunakan function saja getTicon ya. Oke, sudah beres untuk fungsi-fungsinya. Sekarang kita akan buat fungsi untuk mendapatkan waktu terakhir dari si pengguna ya. Misalkan saya buat saja function get last apa ya, misalkan get terakhir lah, get detik lah misalkan ya, get detik seperti ini. Lalu saya akan gunakan tipe data yang tadi ya dari last input info, misalkan tadi namanya apa ya, PLI misalkan, PLII as last input info. Oke, kemudian saya akan isi CB size dan TB time nya ya, PLII titik CB size. Oh, muncul. Oh, gak muncul ya, sebentar, ada yang salah nih. Private type last input info, CB size as long, DW time as long, and type ya. Oke, benar-benar function get detik, PLII as last input info. Oke, harusnya di sini ada muncul PLII titik CB size. Nah, muncul ya. CB size udah muncul. Kita akan isi dengan len dari PLII. Nah, ini ya panjangnya. Kemudian saya gunakan atau panggil si get last input info, get last input info dalam kurung PLI dari sini ya, dari data ini. Lalu get detik saya akan isi dengan time-nya. Get detik diisi dengan bentar, apa ya? Get detiknya diisi get icon. Get icon dari sini ya, get icon dikurangi dengan PLI min CB time. DB time. Setelah itu dibagi dengan 1000. Karena per 10 detik ya, per millisecond. Berarti ini kita akan tambahkan kurung seperti ini. Nah, sudah dapatkan detik dari idle-nya ya, atau dari atau detik terakhir dari pengguna aktif ya. Oke, nah biar ini dicek otomatis, kita tambahkan lagi function untuk mengecek berkala ya. Tambahkan saja misalkan function atau subroutine ya, enaknya. Enaknya misalkan kita buat saja pas aja deh. Coba aja function misalkan cek detik. Oke, cek detik. Kemudian di sini saya akan cek setiap 5 detik sekali ya. Nanti saya akan gunakan saja variabel global. Misalkan namanya adalah dim date time misalkan as date. Lalu saya tambahkan di sini date time adalah diisi dengan now ditambah dengan time value sebanyak 00, 00 dan 05. Jadi setiap 5 detik sekali saya akan cek dari ini ya, get detik ini. Oke. Saya akan jalankan dengan application on time. Application on time. Early time-nya dari data time. Nama prosedurnya adalah ini ya, dia sendiri, yaitu cek detik. Saya copy ini deh. Saya copy ini biar gak salah.
Oke. Oke, ini namanya ya, biar dia akan menjalankan dirinya sendiri. Oh, berarti di sini bukan function, tapi subroutine. Karena dia perlu langsung ya. Oke, sub saja. Jadi subjek detik dia akan menjalankan ini terus ulang-ulang selama setiap 5 detik sekali. Di sini sales time-nya pause. Oke. Sudah beres. Nah, ini kan kita belum tahu ya berapa detik idle-nya. Nah, saya akan tambahkan misalkan di sini di POM ya. Misalkan buat label di sini misalkan. Oke. Saya buat tabel di sini namanya label 4. Saya kasih warna putih. Saya ganti captionnya misalkan idle for berapa detik misalkan itu ya. Jadi idle for berapa detik. Nah, di sini tambahkan dengan di sini ya. Berarti user form 1 titik label 4 titik caption itu diisi dengan idle for seperti ini. Tematik 2 dan detik ya dari sini ke detik. Oke. Simpan di sini. Pakai dan dong karena ini kan sambungan karakter ya. Oke, nah itu ya untuk mendapatkan detik dari sini. Sudah beres, kita coba jalankan ya. Berarti kita akan panggil ini dari inisialis. Oke, saya tambahkan dari inisialis dengan cek detik. Oke, kita jalankan. User define tipe not defined. Oke, ada salah di sini. Tetap dulu. Declare PTC function get last input info user DLL by repli p last input info. Oh, ini harusnya last input info ya tanpa ada p-nya. Karena di sini juga sama last input info. Oke, jalankan lagi. Nah, bisa ya. Ini idle-nya harusnya nambah. Saya coba berhentikan dulu mouse-nya. Nah, muncul ya 3,25. Dia akan nambah lagi harusnya. Nah, 8,25. Nambah lagi gak? Nah, 13. Ya, kalau saya gerakan mouse, dia akan 0 kembali harusnya. Nah, dia 0 kembali ya. Karena ada pergerakan dari user. Jadi kalau saya gerak-gerak seperti ini, dia akan 0. Karena ada reset kembali ya si waktunya. Tapi kalau saya berhentikan, dia akan terus menambah. Nah, 5. Berapa? 10. 15. Nah, itu ya dia akan terus nambah jika tidak ada pergerakan dari pengguna. Nah, tinggal kita tambahkan if ya untuk menutup si POM ini otomatis misalkan berapa detik sekali. Oke. Kita akan tutup. Lalu kita akan gunakan di sini pengecekan dengan if ya. Misalnya POM ini akan menutup jika detiknya itu misalkan 20 detik misalkan ya. Untuk memudahkan saya buat variabel di sini. Misalkan dim detiknya itu misalkan as long boleh long gak apa-apa lah as long kita akan gunakan detik ini ke long ya detiknya. Oke, detiknya mana? Nah, ini diisi dengan get detik. Nah, ini ya sip, tinggal ini masuk ke sini. Nah, di sini saya akan gunakan if untuk mengecek jika detiknya itu lebih kecil atau lebih besar dari 20 deh 20, maka user form 1 titik salah unload user form 1 unload spasi user form 1. Nah, gini ya, jadi kalau dia lebih di 20 detik dia akan menutup dengan unload user form 1. Kita tes ya, jalankan. Oke, saya akan diamkan mouse nya, dia akan mengisi 4. Nah, ini kenapa hilang komanya, karena saya gunakan tipe data long ya, jadi komanya akan hilang karena long integer. Nah, 4 lihat lagi, kita tunggu ya. 9 14 19. Nah, sekarang dia akan menutup. Kok enggak ya? Kok enggak nutup? Oke, ada salah nih di if-nya nih. Oke, lihat lagi. If detik harusnya bener ya. If detik. Oh, detiknya bukan detik doang. Pantesan. Oke, ini masuk sini detiknya lebih dari 20. Oke, stop. Jangan lagi. Oke, ini saya kurangin deh animasinya biar tidak terlalu cepat ya. Saya buat aja misalkan 9 biar tidak terlalu cepat si animasinya.
Oke, saya diamkan mouse-nya. Oke, 2, 7, 12, 17. Nah, sekarang harusnya dia close ya. Nah, close. Di episode ini ada debug karena saya tidak menggunakan stop di sini ya. Ini baru menggunakan on time terus berjalan tanpa adanya stop. Oke, saya akan stop dulu dengan buat saja di sini sub stop check. Oke, misalkan saya buat seperti ini saya copy. Saya simpan di sini, tambahkan di sini dengan koma sekali. Lalu tambahkan on error resume next. On error. Oke, lalu ini dipanggil pada query close. Query close mana? Query close. Nah, gini ya. Jadi dia akan stop si checkernya. Karena ini walaupun dia di close sebelum ya, checker ini tetap berjalan ya karena menggunakan application on time. Oke, ini sudah. Saya buat aja deh di bawahnya deh biar enak. Nah, itu deh. Biar dia ceknya pas. Oke, ini kok tadi cepat juga ya. Misalkan 20. Biar lambat sih animasinya. Kita tes lagi. Gitu ya. Jadi karena lambat animasinya. Dan sekarang kalau saya gerakan dia 0. Oke, saya akan diamkan. 3. Ada lagi 8. Nah, kalau isi sini misalkan isi sini dia akan 0 kembali ya. Karena ada reaksi dari si pengguna atau oleh user. Jadi ketika ada reaksi dari pengguna dia akan 0 kembali. Tapi kalau didiamkan dia akan menambah waktu ya di idle-nya. Nah, 2 dan seterusnya. Nanti sampai di 20 pom ini akan menutup sendiri. 17, 7, 12, 17. Nah, dia menutup ya. Pomnya menutup. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman ya, bagaimana membuat sebuah POM yang menutup sendiri jika lama tidak digunakan. Untuk prinsipnya seperti saja. Seperti ya, saya gunakan API. Sebentar, ini kayaknya masih belum beres nih di stopnya. Coba tulis ini. Oke, nah beres. Nah itu ya, untuk stripnya bisa saja. Jadi saya gunakan API dari getLastInputInfo dan juga getTicon ya untuk mendapatkan millisecond-nya. Lalu saya gunakan di sini dengan PLI. Nah, ini namanya boleh diganti ya, apa saja silahkan. Ini saya gunakan PLI, CB size-nya dari len PLI. Lalu saya akan panggil getLastInputInfo dengan tipe data ini ya, PLI LastInputInfo. Lalu tinggal dikurangi saja dengan getTicon, dikurangi dengan PLI dwtime. Dan ini untuk mengecek setiap detik ya, tiap 5 detik sekali, apakah ada perubahan atau tidak. Ini bisa diganti misalkan 1 kalau mau cepat, kalau mau lambat boleh diganti misalkan 10 detik, bisa juga ya. Sini. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman untuk menjawab bagaimana membuat sebuah POM yang menutup sendiri jika lama tidak digunakan. Itu jawabannya ya. Nanti selanjutnya akan saya berikan di deskripsi ya kalau teman-teman membutuhkan. Oke, terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan juga di-share. Sampai jumpa di video selanjutnya.